بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Rezeki, jodoh, dan ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada beberapa amalan yang jikalau kita amalkan menurut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menurut para ulama itu bisa memperpanjang umur kita. Apa saja amalan-amalannya dan bagaimana cara mengamalkannya? Insya Allah Islam itu indah akan membahas dalam tema amalan-amalan yang dapat memperpanjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Dan seperti biasa jamaah, pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita semua. Untuk yang pertama ada Ustadz Blangkon Loreng. Ustadz, Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu. Ada Habib Usman bin Yahya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, semakin luar biasa Habib kita ya. Masya Allah, ada Ustadz Syam juga. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Guru kita Ustadz milenial nih, panutan para jamaah milenial. Amin. Amin. Baik jamaah, pagi-pagi aku mau nanya, jamaah pengen panjang umur gak nih? Masya Allah, panjang umur yang seperti apa dulu nih? Dan seperti apa ini amalan-amalannya supaya bisa panjang umur? Ada amalannya loh. Dan bagaimana cara mengamalkannya? Kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai tema kita. Amalan-amalan yang dapat memperpanjang umur. Langsung aja jamaah kita mulai. Untuk yang pertama ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat mengenai seorang lelaki yang seuzon nih dengan tetangganya. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Begini ya Ibu. Pak Pino, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke deh, tapi anaknya Bapak jangan ngajakin anak saya main game terus dong. Soalnya kan mau ujian. Pak, Gian itu ke rumah kita malah mau ngajarin Aldi belajar tahu. Kak Gian, belajarnya udahan yuk. Ya udah, sekarang kita main game aja yuk. Ayo. Main games terus-terusan gimana? Oh gitu. Tapi Bapak juga jangan nyampah dong di teras saya. Nyampah? Tolong ke dalam dulu dong Pak sebentar. Ya, sebentar Bu. Wah ini jadi suhuzon nih sebenarnya yang dimaksud nggak kayak gitu ya. Betul. Tuh karena akhirnya kalau suhuzon jadi suka ada pertengkaran antar tetangga gitu. Nah baik dengan tema kita pagi hari ini aku harus nanya sama Ustadz Syam. Apa itu? Apakah amalan pertama yang memperpanjang umur kita? Karena dari tadi tuh tayangannya mengenai tetangga. Ada hubungannya nggak tetangga memperpanjang umur kita Ustadz Syam? Subhanallah. Mohon penjelasannya Ustadz Baik, silakan. tabe guruku Habib Usman, Tafadhol, Ustadz Ustadz. Blangkon Loreng yang dimuliakan Siap. Allah Subhanahu wa taala, Mas Siap. Soni dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. Perintah berbuat baik kepada tetangga itu bukan sunnah, tapi wajib. Gitu, saking tingginya kita harus yang namanya memuliakan tetangga kita, berbuat baik. Kenapa? Karena memang ada ayatnya di dalam Al-Quran yang berbicara tentang tetangga. Bahkan 2 kali disebutkan, jaridil kurba, jaril junub. Dengan tetangga yang dekat, baik dengan tetangga yang jauh ataupun tetangga yang dekat. Subhanallah. Jadi jangan pernah menganggap remeh kehidupan bertetangga, karena itu bisa menjadi ladang pahala, tapi itu juga bisa menjadi ladang dosa bagi seseorang kalau dia berbuat buruk kepada tetangganya. Termasuk dengan su'ullah tadi. Maka kalau ditanyakan apakah bertetangga itu adalah bisa memanjangkan usia? Jelas bisa. Jikalau kita yang namanya setiap hari ketemu dengan tetangga yang mana dalam hati kita selalu ada perasaan iri dengki terhadapnya, ada perasaan hasud di dalamnya, perasaan suudzon, gimana enggak nimbulin penyakit? Coba. Kalau secara logika aja begitu. Kalau setiap kali melihat tetangga, kalau kata Ustadz Maulana, tetangga yang beli kipas angin dia yang terputar. Tetangga yang beli mobil baru dia yang mabuk. Tetangga yang beli AC dia yang kedinginan. Tetangga beli pemanas dia yang kepanasan gitu. Jadi subhanallah, gimana tidak menimbulkan penyakit, dan penyakit inilah yang membuat usia itu tidak berberkah gitu. Kenapa tidak berberkah? Karena tidak produktif. Walaupun banyak juga di antara kita yang kena penyakit justru malah berberkah gitu. Karena banyak berzikir kepada Allah. Yang jelas kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan ada doa dari baginda Nabi SAW untuk terhindar daripada tetangga yang buruk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tetangga yang buruk. Kemudian bagaimana Nabi SAW memuliakan tetangganya? Kata sahabat, bagaimana Nabi memuliakan tetangga beliau sampai-sampai kami mengira bahwa tetangga itu bisa dapat warisan. Saking baiknya Nabi sama tetangganya, nah sahabat tuh mikir, apakah tetangga tuh bisa dapat warisan juga ya? Karena seakan-akan beliau memperlakukan tetangganya seperti keluarganya. Kemudian disebutkan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW, kemudian para tabi'in itu kalau lagi masak, itu dikirimin tetangga yang pertama tuh yang paling dekat walaupun agamanya beda. Walaupun agamanya beda loh, walaupun agamanya beda kita berbuat baik kepadanya karena dia punya hak sebagai tetangga. Dan itu semua memperpanjang keberkahan usia seseorang. Karena di antara daripada memperpanjang usia adalah bagaimana kita berakhlakul karimah atau yang namanya memuliakan seorang tetangga. Jaridil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jamdi wa ibnis sabil. Di dalam surah An-Nisa disebutkan, u'budullah, sembah Allah. Kemudian berbuat baik kepada orang tuamu, kemudian yang namanya kepada orang miskin. Kemudian disebutkan di dalamnya di antara menyembah Allah itu ada berbuat baik kepada tetangga. Orang yang menyembah Allah jelas Allah akan berikan keberkahan di dalam umurnya. Subhanallah, banyak yang mendoakan kita kalau kita berbuat baik kepada tetangga. Belum lagi kalau ada apa-apa, yang pertama menolong kita adalah bukan yang namanya orang jauh, bukan keluarga kita yang ada di tempat yang jauh. Mereka mungkin mengabari kita secara psikologi karena kita merasa masih punya orang tua, kita merasa masih punya ini. Tapi teman-teman, misalnya teman-teman ada yang teman-teman rantau, kuliah di luar kota atau kerja di luar kota. Subhanallah, teman-teman milenial yang membantu kita adalah tetangga kita. Nah, sekarang kita karena mungkin terlalu sibuk mendekatkan yang jauh, kadangkala kita menjauhkan yang dekat. Subhanallah. Nah, ini yang salah. Dengan gadget kita kadangkala mendekatkan yang jauh. Orang yang jauh kita bisa telepon, orang yang jauh kita sibuk dengan chatting. Tapi orang yang ada di dekat kita, kita tidak tahu nama tetangga kita, subhanallah. Padahal yang bisa memberikan keberkahan atau menambah keberkahan dalam kehidupan kita termasuk memperpanjang usia adalah ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita. Karena otomatis hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau engkau berbuat baik, al ihsan akan datang kepadamu. Kebaikan itu akan datang kepadamu pula. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitu pula engkau akan diperlakukan. Subhanallah. Masya Allah, berarti ada yang bilang juga tetangga itu kan bisa dibilang keluarga atau saudara terdekat juga ya. Makanya seperti tadi Ustadz Syam bilang,
kalau kita ada butuh apa-apa pasti kan tetangga dulu nih yang ada tahu yang dekat kita. Kita punya keperluan, kita dalam keadaan darurat, misalnya kebakaran yang Iya. nolongin kita tuh Pasti tetangga juga nggak mungkin kan nelpon keluarga jauh kita dulu kan nggak Iya. mungkin tuh. Makanya sekarang jamaah kita baik sama tetangga kita, saling ngirim makanan, saling berbalas pantun. Paling penting gitu. sih sebenarnya itu kayak Syam gini ya, mungkin Kenapa? teman-teman mahasiswa nih mungkin sedikit tambahan, itu kalau kita hidup sendirian misalnya di kota gitu ya, siapa yang tahu kita ada apa-apa di dalam kamar gitu. Iya. Yang tahu itu tetangga kosan Tetangga kita doang. gitu, Baik, tetangga Masya kontrakan Allah. gitu kan. Tuh kalau gitu kita buka hubungan baik kita sama tetangga kita mulai dari sekarang ya jamaah yang ada di rumah. Tapi selain tetangga siapa lagi ya? Saudara kah, teman kah, rekan kerja kah yang bisa memperpanjang umur kita? Kita tanya aja deh sama Ustadz Blangkon Loreng. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Siap. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan guru-guru kami, ada Habib Usman, ada Ustadz milenial, luar biasa, dan juga host milenial. Masya Allah Ustadz. Jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita badhe bahas satu amalan ingkang luar biasa. Saged manjangaken yuswa. Artinya? Iso ndawakno umur. Manjangin Oh, umur. nyanyiin umur. Oh, ya. Memanjangkan umur. Bisa memanjangkan umur. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Sam yaitu berbaik kepada tetangga. Sing nomor kali nopo? Di samping berbaik kepada tetangga, kita lan panjenengan sami kudu apik nang tonggo dengan cara silul arham. Artinya? Dengan cara Tali silaturahim. Oh, iya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi nate ngendikaaken, man ahabba ayyub satolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Terus Kanjeng Nabi sapa wonge sing pengin didawake umure, diluaske rizkine, maka awakmu kudu gelem nyambung famili. Jamaah. Ye. Jamaah. Iye. Pokoknya nek kita lan panjenengan sami pengen didawakno umure. Pengin dipanjangkan umur kita. Diluaskan rezeki kita. Maka kita harus menyambung famili. Kedah purun Rahim. Silaturahim kepada siapa lah kita ketemu. Kita berjumpa dengan Habib. Berjumpa dengan Ustadz Sam. Berjumpa dengan... Aku juga ya. Masa sampean gak gelem. Kirain aku gak Dengan diajak. teman-teman itu adalah membuat sebuah keberkahan di dalam hidup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang usia, panjang umur niki boleh jadi memang usia kita panjang. Artinya apa? Jatahnya 70 tahun, 80 tahun. Tapi yang paling penting yang dimaksud dengan panjang umur ini bukan cuman sekedar ajal, akan tetapi umur kita wonten berkah lan barokahipun. Ada berkah dan barokahnya. Boleh jadi umurnya cuman 50 tahun, boleh jadi umurnya cuman 30 tahun. Tapi umrun amaliyah, keberkahan di dalam hidupnya luar biasa. Jamaah ingat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silul arham, nyambung famili, bisa menggembirakan. Contoh, barusan kita bisa silul arham yang di situ diberikan satu kesempatan untuk libur, saged ndugi ten gene dulur-dulure, bisa datang kepada saudaranya, pada keluarganya. Pasti orang yang datang dan didatangi saged seneng. Yes, bener kan? Bener nggih? Bener, alhamdulillah. Bisa senang. Loh, ketekan konco, ketekan dulur, yo seneng atine. Ketika berbahagia bunga hatinya, di dalam tubuh kita ada yang disebut dengan hormon endorfin, dan hormon itu akan meningkatkan vasodilastasi sehingga terbuka aliran darah lancar. Nih aliran darah lancar sehingga ten ngriku mboten kena stroke. No, itu. Nih orang kena stroke berarti suwe mati nih. Kan Oh, iya ngoten. bener-bener. Salah satunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita kalau pengen umur kita panjang, adalah artinya kita punya keberkahan di dalam hidup, ada prestasi di dalam kehidupan kita. Boten cuman umur itu tok tapi orang nak berkahi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, wong sing apik itu mantola umroh wa hasuna amalu, umure dawa amalane Api. Bener lagi. Alhamdulillah api. Siap. Ustadz Bakon terima kasih untuk kursus bahasa Jawa. Iya, Masya Allah, maksudnya terima kasih untuk penjelasannya. Siap. Berarti maksudnya umur panjang itu bukan cuma umurnya panjang doang, tapi dipenuhi dengan keberkahan juga. Keberkahan di dalam hidup. Masya Allah, kalau gitu langsung aja jamaah kita samperin dulur-dulurnya. Ketemu sanak familinya. Kita buka tali silaturahim, Masya Allah. Itu udah 2 tuh amalan tuh untuk memperpanjang umur. Yang ketiga apa ya? Kita tanya sama Habib Usman bin Yahya. Silakan Habib. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ثم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدين Allahumma salli wa sallim. صلى الله عليه وسلم وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل البيت أنصاره وسهره وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengamalkan ilmu dari guru-guru kita untuk dirinya, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Insya Allah semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amalan yang ketiga yang akan memanjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 3 dan ayat 4 di mana ani'budullaha waddagu wa'ti'un, dan di mana Nuh berkata yaitu dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sembahlah olehmu Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk menyembah kepada Allah, untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddagu, dan bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaati daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mentaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ikutilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana banyak di antara kita yang tidak mengerti dan memahami bagaimana rasanya kita untuk bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah, mengikuti aturan Allah, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, puasa di bulan Ramadan, mengerjakan daripada yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan daripada larangannya, maka ini adalah dikatakan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhir taw kuntum ta'lamun. Jelas bahwasanya siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mengikuti aturan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita panjang umur untuk beribadah kepada Allah adalah mereka yang dimana manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memberikan batas waktu yang Allah tentukan dengan ketetapan Allah. Apabila datang waktu ketetapan tersebut, Allah mau tunda, Allah mau panjangin, itu kehendak Allah. Sehingga apa? Kita harus wajib mengetahui bahwasanya kita adalah hambanya Allah, yang taat kepada Allah, yang berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah panjangkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'a sayyi'atal hasanat tatamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Jelas bahwasanya bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ingat kepada Allah dimanapun berada. Sehingga apa? Sehingga Allah sayang sama manusia tersebut. Sehingga Allah akan menjadikan dirinya hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berteman dengan orang-orang baik.
Nih kalau kita berteman sama orang-orang baik, dekat sama Om Sony, dekat sama Ustadz Amin. Langkon, Ya dekat sama Allah. Ustadz Syam, dan guru-guru yang lain, niscaya kita berteman dengan manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia tersebut mendatangkan diri dalam keadaan kebaikan. Dekat dengan orang yang saleh, dekat dengan orang yang salehah. Bagi perempuan, mereka berarti mengerti dan memahami bagaimana caranya mendekatkan diri kepada manusia yang didekatkan oleh Allah sehingga berada dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh, ada seseorang yang dimana sholatnya kurang, dia berteman sama orang yang sholatnya rajin, berteman dengan orang yang berbuat yakni beribadah kepada Allah, hadir ke majelis talim. Niscaya manusia tersebut atau orang tersebut adalah di mana mereka yang akan membiasakan dirinya untuk berada dalam sebuah kebaikan. Masya Allah, orang yang dekat dengan orang yang soleh, sekurang-kurangnya dia bisa ngikut sholat. Orang solehnya sholat, dia ikut sholat. Orang solehnya ibadah, dia ikut ibadah. Orang solehanya itu datang ke majelis talim, dia ikut ke majelis talim. Inilah yang dikatakan dekat dengan orang yang soleh. Dekat orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendekatkan diri ke dalam jalan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah dimanapun kamu berada. Ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Ingat kepada Allah walaupun kamu berada dalam sebuah hal kebahagiaan. Biasanya kalau orang ingat sama Allah lagi dalam keadaan susah. Ya. Sehingga apa? Sehingga sholatnya benar sampai nangis lah, Khusyuk sampai inilah, banget ya. khusyuk luar biasa. Tapi kalau misalkan dia ingat kepada Allah dalam keadaan senang, lagi dapat rezeki, lagi dapat ini itu, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ala ni'amillah, walhamdulillah ala barakatillah, walhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ini orang yang pintar. Masya Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala Berikan, Masya Allah. Semoga ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya jamaah, sehingga Allah memperpanjangkan umur kita dan memberi keberkahan juga di umur kita. Amin, berikutnya. ya Amin Rabbal alamin. Masya Allah. Ustadz Blangkon Loreng. Gih. Eh, Nopo Mas Sony. Ini sing papat. Yang nomor 4. Ayo. Oh iya. Aponyo? Yang nomor 4 opo? Opo, Kan iya gitu. nomor papat opo. Sing nomor papat. Sing nomor 4 mesti ono Mas Sony. Apa? Mesti ada. Oh mesti ada. Amalan yang nomor 4 pasti ada. Jamaah yang di rumah Iya. tunggu saja pokoknya. Akan dijawab. Tapi kalau saya jawab sekarang waktu ini tidak cukup. Oke kalau gitu jangan kemana-mana. Iya, Tetap nunggu. di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah. jamaah. Alhamdulillah.